Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Linje dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya semuanya pagi hari ini? Sehat? Pasti ya anak-anak. Eh, kita semua dalam lindungan Tuhan dan kita diberikan kesehatan ya. Oleh sebab itu, makanya kita harus rajin berolahraga ya, rajin makan ya, makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya. Nih apalagi materi kita tema 4 ini hidup bersih dan sehat ya. Subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, ini rangkum nih pembelajaran 3 dan 4 dijadikan satu ya. Karena Miss lihat pembelajaran 3 itu hanya sedikit jadi digabung saja ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Miss Linca jauh menjelaskan, kalian harus fokus ya. Konsentrasi biar ngerti materi yang akan Miss jelaskan untuk hari ini ya. Oke, semuanya perhatikan baik-baik. Wow, ini gambar apa ya? Siapa pernah lihat ini? Nah, ya, ini adalah nyamuk. Nah, kita lihat dulu ya. Ada apa sih cerita tentang ini? Nah, perhatikan anak-anak. Penyakit demam berdarah. Nah, Miss akan bacakan. Anak-anak mendengarkan ya. Ayo mendengarkan. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah ya, diingat nih namanya agak susah nih ya, tulisannya diingat ya. Aedes aegypti ya, aegypti. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang ya, putih hitam. Lihat nih anak-anak nih. Nah, tubuhnya belang-belang nih. Putih hitam nih katanya, ya kan? Ya. Saat mengisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Nah, dalam nyamuk ini ada cairan yang sangat berbahaya bagi tubuh kita, ya. Nah, perhatikan lagi di sini. Cairan ini mengandung virus demam berdarah. Virus ini lalu menyerang tubuh manusia sehingga manusia menjadi sakit. Penderita demam berdarah menggigil kedinginan, padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh. Di sekujur tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Penderita demam berdarah harus segera mendapat pertolongan. Bila terlambat, maka penderita akan mengalami muntah darah. Wow, seram sekali ya. Kita membaca nih tentang demam berdarah. Nah, anak-anak, apalagi ini musimnya nggak jelas ya, musimnya berubah-berubah, sebentar panas, sebentar hujan ya. Cuacanya nih tidak bersahabat dengan kita ya. Nah, kalau cuaca seperti ini yang sekarang kita sedang alami, ini bisa menyebabkan nyamuk-nyamuk ini pada berkeliaran ya. Nah, nyamuk yang tadi ciri-cirinya ini nih belang putih hitam, kita harus waspada ya. Pokoknya semua jenis nyamuk harus kita waspadai ya. Apalagi yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Ini bisa menyebabkan demam berdarah ya. Tadi dibilang penderita demam berdarah menggigil kedinginan, padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh. Anak-anak tahu nggak? Miss Linja pernah tahu mengalami penyakit ini demam berdarah pada saat bulan April. Rasanya nggak karu-karuan ya. Itu kalau sudah menggigil, aduh Miss Linja nggak kuat sekali nahannya ya. Menggigil tapi badan panas ya. Nah,
Miss Linda ngalamin penyakit ini, anak-anak jangan ya, jangan sampai kalian mengalaminya. Sangat tersiksa sekali ya. Nah, jadi anak-anak bagaimana caranya? Kita harus menjaga kesehatan ya. Nih, lihat nih ada contoh nih. Anak ini dia sedang menderita penyakit demam berdarah. Nah, dirawat oleh mamanya ya. Nah, jadi anak-anakku semuanya ya, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Nah, materi kita hari ini kan pembelajaran 3 dan 4 ya. Subtema 1 menjaga kebersihan di rumah ya. Jadi kita harus selalu waspada ya. Bagaimana caranya? Kita membersihkan rumah. Keadaan rumah harus selalu bersih ya. Oke, perhatikan lagi sini. Nah, anak-anak semuanya, ada lagi ini ya, membasmi nyamuk demam berdarah. Wah, ini Bapak ini sudah nyemprot-nyemproti nyamuk nih yang menjengkelkan ya. Kita lihat sini, kita baca ya. Penyakit demam berdarah sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya. Cara mencegahnya adalah dengan membasmi nyamuk demam berdarah. Membasmi nyamuk demam berdarah dapat dilakukan dengan pengasapan. Pengasapan dapat membunuh nyamuk dewasa. Selain nyamuk dewasa, jentik dan telur nyamuk pun harus dibasmi. Pengasapan tidak dapat membasmi jentik dan telur nyamuk. Oleh karena itu diperlukan cara lain. Jentik dan telur nyamuk hidup di air. Jentik dan telur nyamuk biasanya ada di bak mandi, tempat penampungan air, atau genangan air di kaleng dan di ban bekas. Anak-anak pernah lihat nggak? Jentik-jentik nyamuk itu kita harus apa? Harus kita basmi, ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada ya. Untuk membasminya, kita lakukan gerakan 3M. Apa itu 3M? Perhatikan di sini ya. 3M itu adalah yang pertama ya, menguras tempat penampungan air. Nih bak mandi ya. Kita di rumah semua punya bak mandi. Ini harus rajin kita kuras, harus rajin kita bersihkan ya. Nah, jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk. Nah, ya. Jadi nanti anak-anak kalau mandi harus lihat dulu airnya, bersih tidak ya. Nah, kalau sekiranya anak-anak melihat kotor, dibuang dulu airnya ya. Yang pertama adalah tadi dikatakan apa? Menguras tempat penampungan air. Ya. Kemudian yang kedua, menutup tempat penampungan air. Nah, kalau di rumah mama mungkin menyimpan air, itu harus ditutup supaya tidak masuk nyamuk ya. Kalau nyamuk masuk masuk dia ke sini, nanti dia di sini bertelur kalau tidak kita tutup. Ya, jadi ini harus kita tutup rapat-rapat supaya nyamuk tidak masuk. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir apa? Mengubur barang bekas. Anak-anak semuanya, kalau ada barang-barang yang tidak dipakai lagi, itu harus kita kubur ya. Supaya apa? Supaya tidak jadi sarang nyamuk. Ya, dikubur. Kalau sudah dikubur kan memang nyamuk bisa korek-korek tanah, nggak bisa ya. Jadi kita harus mengubur barang bekas, barang yang sudah tidak terpakai lagi ya. Nah, inilah yang disebut dengan gerakan 3M ya. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas ya. Supaya apa? Supaya tidak ada nyamuk ya atau jentik-jentiknya. Nah, ya, kalau anak-anak pernah lihat di kalian lihat di got itu ya suka ada jentik-jentik nyamuk, makanya jangan suka main air kotor ya. Anak-anak jangan suka main got, itu sangat berbahaya sekali ya.
Nah, jadi di sini anak-anak sudah tahu ya. Kita harus apa tadi pertama 3M? Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas ya. Supaya kita terhindar dari nyamuk demam berdarah ya. Oke, anak-anak semuanya ya paham ya? Oke, kita lanjut kembali. Nah, nih, apa ini ya? Pinter sekali nih si Andi, dia buang sampah di tempatnya. Nah, pinter ya. Anak-anak kelas 2 juga pasti seperti itu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada lagu loh. Tadi kan kita sudah belajar tentang nyamuk ya, sampai tegang loh Miss Lince baca tentang nyamuk demam berdarah. Nah, kita mau bernyanyi nih. Tapi dengar dulu Miss Lince ya nadanya seperti apa. Ini judulnya Keranjang Sampah. Waktu pembelajaran 1 ada juga sih lagu tentang ini ya, tapi judulnya Membuang Sampah ya. Beda loh ya, diingat baik-baik ya. Membuang sampah dengan keranjang sampah beda syair dan nadanya ya. Nah, coba dengar baik-baik lagu ini ya anak-anak ya. Nanti kalau suatu saat Miss adakan penilaian, anak-anak tahu lagu membuang sampah dengan lagu keranjang sampah berbeda ya. Dengarkan baik-baik. Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang, keranjang sampah namanya, keranjang sampah namanya. Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang, keranjang sampah namanya, keranjang sampah namanya. Nah ya, kalau anak-anak makan pisang, kulitnya harus dibuang ke tempat sampah ya. Ini salah satu contoh menjaga kebersihan ya. Lihat nih kayak si Budi nih, dia buang sampah kulit pisang nih di tempat sampah. Ini adalah contoh perbuatan yang baik dan benar ya. Nah, jadi anak-anak harus bisa nanti membedakan ya, mana lagu yang membuang sampah. Ingat nggak lagu membuang sampah yang mana? Jangan membuang sampah di mana-mana. Nah, beda dengan ini keranjang sampah ya. Kalau ini kan tadi jika ku makan pisang. Nah, ya, bisa membedakan ya. Diingat baik-baik loh. Nah, jadi pembelajaran tematik ini anak-anak belajar untuk mengingat ya. Oke, paham? Oke, kita lanjut kembali ya. Eng, ini gambar apa? Nah, ya. Sebelumnya Miss sudah kasih pembelajaran ya tentang sisi ya. Nah, anak-anak perhatikan kembali di sini ya. Ayo kita belajar. Nah, lihat semuanya. Fokus, konsentrasi ya. Amatilah bangun segitiga berikut. Nama bangun di samping adalah segitiga A, B, C. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah bangun segitiga. Tadi apa namanya? Bangun segitiga A, B, C ya. Oke. Nah, ya kita lihat lagi. Pada segitiga ABC terdapat 3 sisi. Anak-anak sudah tahu itu sisi yang seperti apa? Perhatikan ya. Tadi dikatakan bahwa pada segitiga ABC terdapat 3 sisi. Sisinya yang mana saja? Mari kita lihat. Ya. Sisinya yaitu sisi AB. Ini yang pertama ya. Sisi AB, kemudian sisi BC dan sisi CA. Jadi dia diputar ya. Nah, ya.
Lebih bagus kita menyebutnya berurutan. Tadi apa sisinya? Sisi A, B, B, C, C, A ya. Nah, jadi yang ini nih, ini yang garis-garis ini nih, lurus ini kita sebut dia sisi ya. Sisinya ada berapa? 3. Mari kita hitung. 1, 2, 3 ya. Ngerti ya yang disebut sisi ya? Oke. Pada bangun datar, sisi-sisinya saling bertemu. Ya, benar ya, saling bertemu ya. Pertemuan sisi-sisinya membentuk sudut. Nah, ya. Sudut itu yang mana? Nah, lihat nih, ini sudah kasih tanda. Ini yang seperti ini nih, Nak nih, ya. Ini kita sebut sudut A. Ya, ini sudut A. Ini sudut B, ya. Dan yang di atas sudut C, ya. Nah, anak-anakku semuanya, untuk perhatikan baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Untuk tingkat kelas 2, sudut dan titik sudut itu sama ya. Perhatikan, dengarkan baik-baik nah ya. Untuk tingkat kelas 2, sudut dengan titik sudut itu sama ya. Ini sudut A. Atau kita bisa sebut ini titik sudut A ya. Ini sudut B ya. Kita juga bisa menyebutnya ini adalah titik sudut B. Ini adalah sudut C ya. Dan kita juga bisa menyebutnya adalah titik sudut C. Jadi ya, diingat baik-baik, untuk tingkat kelas 2, sudut dengan titik sudut itu sama. Tetapi nanti jika anak-anak sudah naik kelas ke kelas 3 ya, antara sudut dan titik sudut itu akan ada penjelasannya lagi ya, akan dijelaskan lagi secara spesifik. Ya anak-anak ya, bisa diingat ya. Oke ya, jadi Miss ulangi. Antara sudut dan titik sudut untuk anak-anak tingkat kelas 2 itu adalah sama ya. Ini sudut A atau bisa kita sebut juga titik sudut A. Paham? Ini sudut B. Ya. Bisa kita sebut juga ini adalah titik sudut B dan ini juga sama ya. Ini kita sebut sudut C atau titik sudut C. Oke, anak-anak paham? Ya. Sudut dengan titik sudut untuk tingkat kelas 2 itu sama. Tetapi nanti ke kelas 3 atau kelas selanjutnya, antara sudut dan titik sudut itu akan ada penjelasannya lagi lebih spesifik. Oke anak-anak, lebih detail lagi nanti akan anak-anak menerima pembelajarannya saat kelas 3 ya. Nanti kalau Miss Linca jelaskan di sini kalian bingung ya. Nanti akan ada saatnya anak-anak mengerti apa itu sudut dan apa itu titik sudut ya. Jadi untuk tingkat kelas 2 ingat baik-baik, sudut dan titik sudut itu sama ya. Oke anak-anak, bisa diingat penjelasan Miss Linca tentang segitiga. Nah ya, dalam pembelajaran kemarin kita belajar tentang persegi ya, yang sapu tangan itu loh ya. Kalau persegi itu dia sisinya ada 4. Masih ingat ya? Oke ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Nah, Miss sudah selesai menjelaskan ya. Kiranya anak-anak boleh mengerti, anak-anak bisa menerima penjelasan dari Miss Linca pada hari ini ya. Kalau anak-anak masih bingung, seperti biasa tidak apa-apa, anak-anak bertanya ya. Anak-anak jangan diam saja ya. Nanti yang rugi anak-anak bukan Miss Linca ya. Baik anak-anak semuanya, Miss Linca ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak untuk materi kita pada hari ini ya. Pesan dari Miss Linca ya, kita harus jaga
kesehatan. Kita harus jaga kebersihan ya, kebersihan rumah kita ya, rumah yang kita tinggali, dan dimanapun kita berada harus selalu menjaga kebersihan. Oke? Oke ya. Baik semuanya, jangan anak-anak bosan untuk belajar ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye-bye.